guys, jumpa lagi di channelku. Kali ini aku akan mereview alur cerita Sin Miso Season 5 Part 2 episode 3 yang menceritakan tentang makhluk Smiley. Oke, kita langsung mulai saja reviewnya. Adegan diawali saat seorang anak tengah berlari. Dia dikejar-kejar oleh segerombolan anak yang lain. Anak tersebut kemudian bersembunyi. Ketika suasana sudah dinilai aman, dia kemudian berusaha untuk keluar. Namun tanpa sengaja, anak tersebut justru menginjak sebuah topeng berwajah tersenyum. Dan kemudian topeng tersebut mengeluarkan bunyi. Akhirnya anak itu tertangkap oleh sebuah jebakan berbentuk jaring. Anak-anak dengan wajah aneh kemudian menghampirinya hingga membuatnya ketakutan. Scan berpindah ke apartemen Shinbi di mana Shinbi dan juga kawan-kawan sedang berada di halaman apartemen. Hari dan Duri menghampiri Shinbi dan juga Jubi. Rupanya Shinbi dan Jubi sedang memakan camilan nih guys. Duri kemudian meminta camilan yang dimakan oleh Shinbi dan juga Jubi. Duri pun kemudian memakan camilan tersebut. Namun wajah Shinbi dan juga Jubi terlihat mencurigakan nih guys. Saat sedang menikmati camilan itu, Duri justru memegang seekor kecoa mainan. Duri terlihat geli dan melempar camilannya. Bahkan hingga Duri terjatuh dari kursi. Shinbi dan Jubi kemudian menertawakannya. Momen tersebut rupanya direkam oleh Hyunwoo dari kejauhan. Rupanya semua itu adalah sebuah challenge lelucon guys. Kemudian Hari menanyakan tentang challenge itu pada Hyunwoo. Hyunwoo menjelaskan jika challenge itu sedang viral saat ini dan banyak yang mengikuti challenge tersebut. Banyak sekali hal-hal yang lucu berada di channel tersebut. Tiba-tiba Hari menghapus video konyol Duri dari postingan Hyunwoo karena Hyunwoo belum meminta izin pada Duri. Kemudian Hari meminta agar mereka meminta maaf pada Duri karena membuat Duri terjatuh. Akhirnya mereka meminta maaf pada Duri. Kemudian Hari menasehati Hyunwoo supaya tidak ikut-ikutan challenge aneh itu. Kemudian Hari berpamitan untuk mengunjungi Gaan di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Hari kemudian menceritakan peristiwa tadi pada Gaan. Keadaan Gaan saat ini masih belum pulih ya guys. Bahkan mata Gaan masih diperban ya guys yang sebelah. Kemudian Gaan menanyakan kabar teman-temannya. Hari bercerita pada Gaan saat ini Hyunwoo sedang mengikuti challenge aneh, yaitu challenge senyuman yang ada di internet. Ternyata Gaan juga tahu hal itu guys, jika challenge tersebut dipopulerkan oleh seseorang yang bernama Smiley. Kemudian Gaan menunjukkan video Smiley. Gaan juga memberitahu jika orang tersebut itu selalu memakai topeng dan tidak ada yang tahu identitas dari orang tersebut, baik itu wajahnya maupun siapa orang tersebut. Di dalam video, seorang anak sedang mengejar selembar uang yang terikat oleh tali. Terlihat Smiley bersembunyi sambil memantau hingga anak tersebut terpeleset kulit pisang nih guys. Semua itu adalah prank dari Smiley. Smiley menganggap itu semua adalah lelucon dan prank tersebut sukses. Menurut Hari, hal tersebut tidaklah lucu sama sekali dan itu justru bisa membahayakan orang lain. Respon dari Smiley pada ekspresi Hari yang terkesan biasa saja. Smiley berdalih jika semua hanya permainan semata. Keesokan harinya, ketika Hari hendak masuk kelas, Hari kemudian bertemu dengan Hyunwoo. Mereka saling menyapa. Lalu Hyunwoo terlihat tertawa-tawa sambil melihat handphonenya. Hari terlihat kesal karena Hyunwoo masih saja mengikuti konten-konten lelucon aneh itu. Kemudian Hari hendak memasuki kelas. Namun ketika Hari membuka pintu, tiba-tiba Hari tertimpa sebuah tempat yang berisi serbuk putih, sehingga kepala Hari penuh dengan serbuk tersebut. Selanjutnya sebuah balon hendak menghantam Hari. Untung saja Hari berhasil menghindarinya, dan pada akhirnya Hyunwoo lah yang terkena dengan balon berisi air tersebut hingga basah kuyup. Rupanya dua teman sekelas mereka sedang merekam aksi prank tersebut. Hari sangat kesal dengan mereka, bahkan Hyunwoo menganggap hal tersebut begitu kasar. Namun mereka berdua menganggap hal itu sangatlah lucu karena mereka mengikuti tantangan senyuman atau smile challenge. Hari sangat marah dan berkata seharusnya mereka meminta maaf bukan malah menertawakannya. Ketika Hyunwoo berada di sebuah gudang sekolah,
Tiba-tiba saja lampu padam. Rupanya dua anak tadilah yang mematikan lampu tersebut. Mereka rupanya ingin memperlihatkan wajah Hari ketika di prank tadi. Hyunwoo mengatakan jika dia menyukai channel itu. Namun Hyunwoo juga sadar bahwa hal itu tidaklah benar. Dua teman Hyunwoo justru kesal mendengar perkataan Hyunwoo dan memperlihatkan video Smiley. Tiba-tiba saja Smiley berkata dan juga tahu nama Hyunwoo. Seketika Hyunwoo terkejut dong karena Smiley tahu namanya. Kemudian Smiley tertawa dan terlihat wajahnya yang menyeramkan. Dua teman Hyunwoo terlihat memegangi Hyunwoo hingga Hyunwoo sulit untuk melepaskan diri. Ternyata dua anak tersebut sudah dikendalikan oleh makhluk Smiley, guys. Mereka membawa Hyunwoo ke dalam dimensi makhluk Smiley. Hyunwoo diikat di sebuah kursi menggunakan ikatan berbentuk pita. Setelah Hyunwoo sadar, Hyunwoo terkejut sekali karena berada di sebuah tempat yang asing, penuh dengan balon-balon serta TV-TV. Hyunwoo ketakutan dan Smiley memaksa Hyunwoo untuk senyum hingga membuat Hyunwoo semakin ketakutan. Sekian kemudian berpindah ke apartemen Shinbi. Terlihat Hari dan Duri menghampiri trio Goblin. Rupanya mereka sedang menonton channel milik Smiley. Gemmi menduga jika Smiley bukanlah seorang manusia. Shinbi juga merasakan energi jahat dari video-video yang ada di channel itu. Kemudian Hari bertanya, lalu apa tujuan makhluk itu? Menurut Gembi, menonton video yang dibuat oleh hantu itu begitu berbahaya. Shinbi menanyakan keberadaan Hyunwoo karena Hyunwoo juga menyukai channel Smiley itu. Dia khawatir Hyunwoo dalam keadaan bahaya. Malam hari ada seorang anak berada di tepi jalan. Seorang laki-laki kemudian menghampirinya. Kemudian anak tersebut meminta bantuan pada laki-laki itu untuk membantu mencari sesuatu yang telah hilang, dan dia harus menemukannya. Setelah laki-laki tersebut mendekat, anak itu justru memperlihatkan wajahnya yang rata, terlihat menyeramkan. Dia berkata jika dia kehilangan wajahnya. Spontan saja laki-laki tersebut langsung lari ketakutan, sementara anak itu justru tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia adalah teman Hyunwoo, guys. Mereka bertiga sangat puas karena mereka berhasil ngeprank orang ya, guys. Wajah mereka berubah menjadi menyeramkan. Keesokan harinya, di sekolah, Hari tak menjumpai Hyunwoo. Namun Hari berjumpa dengan teman Hyunwoo yang sedang asik menonton handphone. Saat Hari hendak bertanya pada teman Hyunwoo justru pergi. Hari berusaha mencegahnya, namun teman-teman Hyunwoo tetap berlari, sehingga Hari mengejar mereka. Namun naas, Hari terpeleset kelereng-kelereng dan kemudian terjatuh. Kedua anak tersebut rupanya mengeprank Hari ya, guys. Mereka tertawa dan merekam kejadian itu. Kemudian Hyunwoo datang dan memarahi teman-temannya itu. Hyunwoo kemudian mengulurkan tangannya untuk menolong Hari. Namun saat Hari memegang tangan Hyunwoo copot dan Hari pun kembali terjatuh. Lagi-lagi Hari kena prank ya, guys. Teman Hyunwoo memperlihatkan siaran Smiley. Smiley meledek Hari supaya tidak sedih dan sebaiknya tertawa saja. Smiley dan juga Hyunwoo tertawa-tawa. Kali ini wajah Hyunwoo dan kedua temannya benar-benar menyeramkan nih, guys. Kemudian Hari berlari, namun rupanya segerombolan anak yang lain yang sudah terkena energi jahat menghadang Hari. Smiley menyuruh agar mereka menangkap Hari. Malam harinya, para pengikut Smiler mengacaukan kota, menjarah minimarket dan menyerang orang-orang. Trio Goblin merasakan adanya energi jahat. Shinbi melihat dengan teropong makhluk para pengikut Smiley yang terpengaruh energi jahat. Rupanya makhluk Smiley memanipulasi anak-anak dengan menonton videonya. Para pengikut Smiley sedang menuju gedung stasiun TV, sementara Hari masih dalam ikatan Smiley. Di dekat Hari terdapat sebuah kotak yang siap meledak. Waktu terus berjalan dan Hari masih belum berhasil melepaskan diri. Tepat waktu seseorang menolong Hari dan ternyata dia adalah Rion. Shinbi kemudian datang dan mengatakan para pengikut Smiley sedang menuju gedung stasiun TV. Mereka menerobos masuk ke dalam gedung. Gembi rupanya menggunakan mantra penghenti waktu untuk menghentikan anak-anak yang terpengaruh oleh energi jahat.
Tiba-tiba Smiley muncul dan menunjukkan wujud aslinya. Rupanya Smiley ini tidak mempan dengan mantra penghenti waktunya Gembi ya guys. Wujud asli Smiley yaitu dengan lidah yang panjang dan juga seram. Kemudian makhluk Smiley masuk ke dalam gedung. Sementara itu mantra penghenti waktu punya Gembi mulai hilang. Para pengikut Smiley kini pun menyerobot masuk. Kemudian Rion mengeluarkan kekuatan untuk menghalau mereka masuk ke dalam gedung televisi. Saat sedang berlangsung siaran, tiba-tiba Smiley berhasil masuk ke ruangan itu dan membuat kekacauan. Smiley mengambil alih siaran langsung tersebut. Smiley kemudian melakukan siaran dan orang-orang yang menonton siarannya terpengaruh energi jahatnya. Kemudian hari datang bersama Shinbi dan langsung memanggil makhluk Cookie Man untuk melawan Smiley. Cookie Man sempat terpojok karena Smiley lebih kuat dari Cookie Man. Kemudian Hari menambah kekuatan makhluk Cookie Man. Dan pada akhirnya, Smiley berhasil dikalahkan. Anak-anak yang terkena pengaruh Smiley kini telah kembali normal. Namun, Hari panik karena semuanya itu disiarkan langsung di TV-TV ya guys. Shinbi kemudian mengeluarkan kekuatan agar para orang-orang melupakan peristiwa dan juga kejadian tersebut. Shin kemudian memperlihatkan Hari dan Rion yang tengah duduk bersama. Rion menanyakan tentang Kang Lim ke Hari. Namun Hari pun tak tahu kabar tentang Kang Lim. Kemudian Hari menanyakan kabar Rion karena terakhir kalinya Hari melihat Rion begitu berbeda. Rion kemudian menjawab dan mengeluarkan liontin. Di dalam liontin tersebut terlihat bayangan Ken di liontin tersebut. Baiklah, cukup sekian untuk review episode kali ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.